Jika sudah selesai, mari kita lanjutkan. Bagaimana Laura Castro menggambarkan dampak keberadaan bendungan bagi penghidupan komunitas? Pertama, bagi perempuan maupun laki-laki anggota komunitas, sungai merupakan ruang hidup. Mereka menangkap ikan sebagai strategi penghidupan. Kedua, anggota komunitas perempuan maupun laki-laki mengamati perubahan fisik sungai setelah ada bendungan. Permukaan air sungai turun bahkan pada musim hujan, sedimentasi atau endapan tanah dan lumpur meningkat, dan air sungai yang lebih keruh. Akibat dari itu adalah ikan-ikan tidak lagi memijah atau berkembang biak pada musim hujan, sehingga jumlah tangkapan berkurang. Sampai di sini kita mengamati kegiatan yang sama dari perempuan dan laki-laki, serta akibat yang sama dari keberadaan bendungan bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, ketika membicarakan jenis-jenis ikan yang ditangkap, ternyata perempuan dan laki-laki menangkap jenis ikan yang berbeda. Perempuan menangkap jenis-jenis ikan untuk dikonsumsi rumah tangga, sehingga ketika ikan berkurang, mereka mengkhawatirkan bagaimana bisa memperoleh makanan cukup untuk anak-anak. Jadi, perempuan lebih memperhatikan hal kecukupan pangan rumah tangga atau food security. Laki-laki menangkap jenis-jenis ikan yang dapat dijual atau bernilai ekonomi tinggi. Ketika ikan berkurang, mereka khawatir berkurangnya perolehan pendapatan yang bisa dibawa pulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka kemudian laki-laki pergi menangkap ikan ke tempat yang lebih jauh dengan harapan memperoleh tangkapan lebih banyak, kemudian membawa pulang pendapatan lebih besar untuk keluarganya. Namun ini berarti pengeluaran untuk bahan bakar perahu meningkat dan waktu untuk bekerja menangkap ikan lebih lama. Sedangkan perempuan, karena peran gender utamanya adalah mengurus anak dan kebutuhan rumah tangga, maka mereka tidak bisa meninggalkan rumah terlalu jauh ataupun untuk waktu lama. Akibatnya jumlah ikan yang mereka tangkap tetap sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan makan keluarga. Di sini kita mengamati perbedaan strategi dan kesempatan perempuan dan laki-laki untuk menyiasati berkurangnya ikan tangkapan. Bagi perempuan, peran reproduktif menjadi batasan terhadap kegiatan produktifnya. Bagi laki-laki, peran produktif diutamakan, namun juga dengan tambahan jam kerja. Apa yang dilakukan komunitas penangkap ikan di pedalaman Brasil itu adalah gambaran suatu penghidupan. Pada bagian ketiga nanti saya akan gunakan kembali contoh ini untuk penjelasan, namun pada bagian kedua kita perlu suatu definisi umum tentang penghidupan. Ian Schoons, Frank Ellis, dan Robert Chambers mengemukakan definisi umum penghidupan sebagai suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang digunakan dan beragam kegiatan yang dilakukan dalam rangka bertahan hidup. Berbagai sumber daya terdapat di berbagai lokalitas, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Ini misalnya tanah pertanian, hutan, sumber air, hewan dan tumbuhan, juga struktur buatan manusia. Jenis kegiatan dikembangkan berdasarkan sumber daya tertentu. Misalnya ada sumber daya tanah dan air dikembangkan jenis kegiatan pertanian, ada sumber daya hewan dan padang sabana dikembangkan jenis kegiatan peternakan, demikian pula ada sumber daya bagi jenis kegiatan perikanan, perdagangan, industri rumah tangga, serta berbagai jenis kegiatan lainnya. Berbagai jenis kegiatan itu juga berkembang berdasarkan keragaman latar belakang sosial, semisal gender, usia, etnisitas, religi, dan identitas lainnya. Misalnya, perempuan dan laki-laki melakukan jenis kegiatan berbeda. Kegiatan pertanian dari perempuan rumah tangga menengah kaya akan berbeda dibanding dengan perempuan dari rumah tangga miskin atau buruh tani. Juga, etnis tertentu acap kali melakukan kegiatan yang sama seperti berdagang atau membuka warung makan. Setidaknya ada 4 alasan mengapa sistem penghidupan penting dipelajari. Pertama, sistem penghidupan menjelaskan adanya beragam cara bagaimana orang atau rumah tangga memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua,
Sistem penghidupan menjelaskan bagaimana penyesuaian atau adaptasi dilakukan orang atau rumah tangga sebagai akibat dari perubahan lingkungan atau adanya tekanan dan guncangan. Ketiga, sistem penghidupan menjelaskan organisasi produksi sumber daya, yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan dan memanfaatkan lingkungannya. Keempat, pengetahuan akan sistem ekonomi dari suatu komunitas atau masyarakat itu menjadi cara untuk menganalisa dampak kebijakan sosial ekonomi yang ada atau untuk keperluan menyusun kebijakan baru. Lebih lanjut, mengapa penting memasukkan perspektif gender dalam mempelajari sistem penghidupan suatu komunitas? Ada 4 hal. Pertama, rumah tangga terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan di antara mereka terdapat pembagian peran produktif, reproduktif, dan sosial yang diatur oleh norma masyarakat dan disosialisasikan. Selain perbedaan pembagian peran di dalam rumah tangga, perbedaan pembagian peran ini juga terjadi antar rumah tangga. Misalnya, rumah tangga dengan anak balita berbeda pembagian perannya dibanding rumah tangga dengan anak remaja atau dewasa. Kedua, perempuan dan laki-laki memanfaatkan atau mengakses dan menguasai atau mengontrol sumber daya di lingkungannya secara berbeda. Kita telah pelajari, secara umum perempuan dan laki-laki lebih setara dalam mengakses sumber daya, namun dalam mengontrol atau mengambil keputusan atas sumber daya, laki-laki cenderung lebih dominan. Ketiga, akibat dari sosialisasi, perbedaan peran serta perbedaan akses dan kontrol sebagaimana poin 1 dan 2, maka dampak suatu kegiatan atau proyek pembangunan yang sama tidak selalu sama bagi perempuan dan laki-laki. Ini telah dicontohkan ketika kita membicarakan bendungan bagi komunitas di Brasil yang dikemukakan di awal. Pada saat yang sama, perempuan dan laki-laki juga merupakan satu kesatuan yang penting mengedepankan survival rumah tangga. Keempat, sebagai cara untuk menganalisa dan atau menyusun kebijakan sosial ekonomi yang memberdayakan, setara, dan berkeadilan. Ini berlaku tidak saja untuk perempuan dan laki-laki, tetapi juga antar lapisan sosial ekonomi dan bagi kelompok rentan. Kini kita sampai ke sub pokok bahasan 3. Berikut ini disampaikan satu bentuk kerangka analisa gender dan penghidupan. Kerangka analisa ini memusat pada apa yang terjadi di tingkat rumah tangga dengan menimbang konteks yang relatif tetap, yaitu lingkungan secara luas, dan konteks yang terus berubah, yaitu tekanan dan ancaman eksternal. Kerangka analisa ini dapat pula dimanfaatkan untuk menganalisa penghidupan pada tingkat komunitas. Sebagai pusat perhatian adalah strategi penghidupan rumah tangga. Pilihan rumah tangga atas suatu strategi penghidupan dipengaruhi oleh aset atau modal yang dimiliki rumah tangga tersebut, mencakup modal-modal alam, manusia, fisik, finansial, dan sosial. Adapun pengertian atas strategi penghidupan dan hal-hal lainnya dikemukakan pada slide berikut. Pertama, aset atau modal penghidupan adalah basis sumber daya dari satuan rumah tangga, dan komunitas. Kedua, strategi penghidupan adalah kisaran dan kombinasi dari kegiatan dan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan orang dan rumah tangga untuk mencapai tujuan penghidupan. Selanjutnya, strategi penghidupan ini akan dirinci dalam slide berikutnya. Ketiga, capaian atau outcome penghidupan adalah hal-hal apa yang dapat dicapai oleh anggota rumah tangga melalui strategi penghidupan yang dilakukannya. Keempat, konteks kerentanan atau vulnerability dan kelentingan atau resilience adalah keterpaparan pada tekanan dan guncangan dari beragam jenis dan besaran, serta kemampuan rumah tangga dan komunitas untuk bertahan dan pulih dari guncangan tersebut. Kembali pada kerangka analisa gender dan penghidupan, tujuan dari suatu pilihan strategi penghidupan itu ada dalam bentuk capaian atau outcome penghidupan, yang dapat berupa pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga,
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, yaitu adanya perbaikan kesehatan dan berkurangnya kerentanan, hingga peningkatan posisi atau status sosial rumah tangga dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih baik. Namun, bisa juga yang terjadi justru sebaliknya. Adanya tekanan atau perubahan membuat capaian penghidupan justru menurun atau tidak menjadi lebih baik. Hal mana kemudian mendorong individu atau rumah tangga merubah strategi penghidupannya. Ini yang terjadi pada kasus komunitas penangkap ikan sungai di Brasilia. Keberadaan bendungan menyebabkan perubahan lingkungan dan berkurangnya ikan tangkapan, hal mana memaksa perempuan dan laki-laki mengubah strategi penghidupannya. Selanjutnya, ragam strategi penghidupan rumah tangga di pedesaan oleh beberapa peneliti dan penulis dibedakan atas 3, yaitu pertanian, diversifikasi sumber nafkah, serta migrasi. Strategi pertanian untuk kebutuhan subsistensi rumah tangga dan atau pasar dapat berupa ekstensifikasi, semisal menambah luas lahan, atau intensifikasi yang mencakup merubah atau menambah input produksi, menambah jam kerja, atau merubah komoditas. Strategi diversifikasi sumber nafkah atau penghidupan dilakukan dengan melakukan usaha atau kerja di bidang pertanian dan non-pertanian, yaitu melakukan nafkah ganda, serta dengan menambah jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Strategi migrasi adalah jika ada anggota rumah tangga yang mencari nafkah keluar desa. Ketiga strategi ini dapat dilakukan secara bersama, yaitu dalam satu waktu atau secara bergantian. Di ujung bagian 3 ini disampaikan contoh apa dan bagaimana menganalisa sistem penghidupan dengan alat analisa gender. Pada contoh ini ada 3 tujuan pokok, masing-masing tujuan berbeda jenis data yang dikumpulkan, namun teknik pengumpulan data bisa sama atau berbeda. Pertama, tujuan mengetahui sistem penghidupan. Kedua, tujuan menganalisa pengaruh peran dan relasi gender serta pembagian kerja dalam aktivitas penghidupan. Ketiga, tujuan mengeksplor prospek diversifikasi penghidupan yang berkeadilan gender. Pada jenis data yang dikumpulkan, Anda diingatkan kembali pada pengetahuan dan keterampilan menggunakan alat analisis gender teknik Harvard dan teknik Moser menjadi basis penting. Dapat Anda lihat pada kolom kedua tabel ini. Pada pokok tujuan pertama, yaitu memahami sistem penghidupan, dikumpulkan data mengenai profil kegiatan perempuan dan laki-laki. Ini mencakup kegiatan reproduktif, produktif, dan sosial kemasyarakatan. Pada pokok tujuan kedua dikumpulkan data mengenai akses dan kontrol perempuan dan laki-laki atas sumber daya dan jasa, serta pengambilan keputusan. Pada pokok tujuan ketiga, membayangkan kesempatan dan hambatan perubahan dapat dihubungkan dengan faktor yang berpengaruh pada alat analisa gender dan kebutuhan praktis dan strategis pada alat analisa Moser. Mengenai teknik pengumpulan data, di sini saya tidak akan elaborasi lebih jauh. Keempat teknik ini merupakan teknik yang lazim dipakai. Namun, ada juga teknik lainnya semisal pembuatan sketsa sumber daya kampung, kalender musim untuk pertanian dan migrasi, narasi kehidupan, dan lainnya. Apapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yang menjadi penting adalah usaha sadar untuk melibatkan beragam pihak, perempuan dan laki-laki, rumah tangga dari beragam lapisan ekonomi dan sosial, tokoh masyarakat dan orang biasa, pemuda dan orang tua, juga kelompok marginal di dalam komunitas. Berikut ini disampaikan beberapa pustaka sebagai rujukan mengenai topik gender dan penghidupan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.